Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kunjungan ke Wonodadi ini kami berkesempatan singgah ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah bersama saya dan Prof Sairi ada di sini Pak Aliansa, pelaksana harian dari Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya. Jadi sebenarnya nanti sekitar jam 2 di jadwalnya itu ada Pak Bupati akan datang ke sini, akan menyerahkan secara simbolis beberapa alat-alat modernisasi Al-Sintan. Mungkin kalau saya lihat nih kayaknya terkait panen dan sebagainya. Nanti kita tanya-tanya dengan Pak Aliansa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi informasinya kan seperti yang saya sebutkan di pengantar bahwa sekitar jam 2 di jadwalnya dari Pak Kadis sudah menginformasikan ke Pak Aliansa bahwa akan ada penyerahan simbolis. Kira-kira Bapak bisa ceritakan Pak alat-alat apa saja yang secara global kelompok-kelompok yang akan diserahkan ke sini Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Haji, Pak Profesor. Kita alhamdulillah di tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita mendapat alat-alat bantuan dari Kementerian Pertanian Pusat yang bersumber dari DAK. Ini ada alat pra dan pasca. Pra dan pasca. Kira-kira yang pra apa, yang pasca? Yang pra ini lebih kepada alat perontok, perontok, baik itu dia multi maupun yang biasa. Kalau dia yang pra-nya kita ada lihat itu yang model John Deere, berupa ada rotarinya, itu bisa digunakan lahan basah dan lahan kering. Penerimanya adalah kelompok-kelompok tani ataupun kelompok tani yang ada di Kabupaten Kuburaya. Dengan catatan memang kelompok-kelompok itu telah resmi masuk di dalam data simultan kementerian. Oh, datanya harus ada di sana. Harus, ya, betul. Harus itu Pak. Kalau ini tidak masuk, kita masih mengupayakan macam mana dari sisi pembinaan ini masyarakat kita tergabung dalam kelompok tani ataupun kelompok tani. Sifatnya bantuan murni atau bergulir atau macam-macam kan program ini ada? Ini bantuan murni yang benar-benar diserahkan kepada kelompok tani. Dia merawat, dia belajar, dia mencoba, dan dia menerapkan. Nah, sampai nanti dia sampai menganalisis rasio dengan alat-alat ini dengan yang manual. Yang konvensional mereka lakukannya. Jadi tentu kalau melihat alat ini Pak, terus terang saya waktu itu ya Prof ya sempat ikut sandwich ke Jepang. 2014 saya lihat udah gini kan. Jadi luar biasa ya. 6 tahun sekarang udah sampai ke Kuburaya. Jadi ini suatu prestasi juga. Nah, apakah skill dari petani kita, apakah ada bantuan alat saja atau didampingi oleh semacam instruktur dan sebagainya Pak? Di samping memang alat, sebelumnya kita memang mendatangkan pelatih untuk mendidik mereka-mereka ini. Oh, alhamdulillah. Karena kita juga di provinsi juga ada namanya alat mesin pertanian, di situ ada juga pelatihnya. Kadang petani-petani atau gapoktan yang sudah mahir dia mengajarkan. Karena memang itulah jadi prinsip ketok kita. tular. Si Anda bisa, ini bisa. Si tidak bisa, ini bisa menggantikan. Betul, jadi dia tahu semua sampai kepada antisipasi kerusakan alat-alat. Di kelompok juga ada Ubja namanya Pak. Ubja. Jasa Al-Sintan. Di situ ada seperti perbengkelan. Seperti perbengkelan. Jadi dia bisa mengelas misal apa segala itu. Kemarin pun kita juga ada mesin press, kita serahkan juga ke masyarakat. Mesin press untuk Ya kerapatan dia terukur sekali sampai ke ukuran mili itu. Petani kita udah sampai di situ. Udah sampai di situ ya. Jadi berapa kerenggangan alat sampai ke berapa dia paham. Ada yang paham. Prof Sairi ada nambahkan kalau enggak kita ngelihat beberapa sampel ya Pak. Mungkin alat-alat yang disebutkan tadi. Ayo Mali Mas Surya. Mungkin dari yang paling depan dulu ini. Kita tidak ada masalah Pak, misalnya terpendam di tanah atau gimana. Kita ini karena begitu ada pengusulan adalah kita melihat situasi sikon jenis tanah. Umumnya ini bisa digunakan di Kubu, di Sungai Raya, di Sungai Kakap, di Terentang. Sawah kita ini ya, yang sangat memungkinkan. bisa Bisa. Nah, selama Dia ini pakai rel kayak tank ya. ya, selama ini belum ada berita ada yang terbenam. Jadi ini pernah dicoba di sini Pak? Ini yang sudah ada ini ada di Sungai Itik Pak. Oh, di Sungai Itik Rengas. udah ada. Di tahun sebelumnya. Ini apa nama alat apa nih? Ini alat panen Padi. padi. Dia langsung jadi gabah nih Pak. Jadi gabah langsung kan. Jadi gabah ya? Jadi gabah. Ini di sini ya, Iya. kampung di sini. Di sini. Ini di kampung di sini.
Langsung karungnya ditaruh di sini. Ini di sini karung. Masya Allah, luar biasa ya. Ini bisa dioperasionalkan berapa orang? Jadi operatornya satu. Terus sebelum dia jalan apa macam mana? Dia umumnya ini di samping operator ada pembantunya, kenet kalau bahasa Oh, kita. masuk kita. Oh, ada pakai sistem kenet ya? Dia tuh masukkan ngatur karung, ngatur Karung dan apa. sebagainya ya. Oke, coba kita lihat. Terus ada jenis varietas tertentu nggak? Artinya biasa kan ada padi lokal yang lebih tinggi, terus ada padi unggul yang di bawah 90 cm mungkin. Ya. Kalau ini dia nggak ada masalah. Ini bisa di setel Pak, Oh, ketinggian. jadi Mengikuti. nggak ada masalah. Nggak ada. Posisi malainya. Kalau di- gede kita misalnya. Oh, Cuma luar memang biasa. kalau yang tinggi ini hempasannya tetap lebih banyak. Empasan apa Karena maksudnya? ada jatuhnya mungkin lebih banyak. Oh, iya iya iya. Ayo kita geser ke yang satu lagi, ini sama. Sama, Ini apa nih? Ini yang beda sedikit. nih? sama, Hah? sama. Oh, ini sama. Yang hijau nih, hijau. Nah, ini lebih kepada yang mininya. Oh, ini mininya. Tapi sama juga dia. Penggunaannya sama Untuk ngambil dengan kapasitas yang lebih kecil. jadi itu juga masuk karung langsung. Iya, ini enggak. Hah? Oh, enggak. Jadi ini modelnya Oh, ini bisa. ah, Ini bisa. Coba ada kapasitas kecil. dibandingkan yang tadi yang nomor 1 tadi ya. Oh, ini bisa kecil 1, 2. Sama. Terus, nah ini lagi nih lebih kecil nih. Ini sama juga. Sama. Udah sampai kalau Nah, kalau ini yang mana? jagung padi bisa. Ini multi. Bisa untuk jagung, bisa untuk padi. Oh, ini yang Bapak bilang ini ya? Ah, Untuk ini. menarik ini. Ini bisa untuk di lahan kering bisa. Kita di Fakultas Pertanian ada satu nih. Ada kemarin kita pinjamkan satu ke Pak Pak Radian. Pak Radian. Betul. Ada Ada di satu. sini nih untuk anak-anak. Masih ada Kak ini kita nih. Masih ada satu. Yang kemarin sempat bannya Iya. kempes, bannya bocor itu kan bukan main. Menghubungi untuk Ada ini. Pak Radian Group waktu itu. Betul. Karena kita masih kantor lama ada satu. Mudah-mudahan lah. Ya. Nah, artinya kami ini sebagai produsen akademisi, adik-adik sarjana-sarjana ini kan, kalau nggak up to date dengan Iya. keberadaan ini kan nanti sarjananya malah ketinggalan nih. Teknologi Jadi terus berkembang. teknologi terus berkembang. Terus berkembang. Lalu petaninya lebih ini pula. Oh, luar biasa. Sekarang petani kita sudah menggunakan GPS paham, kita arahkan kepada foto yang berkoordinat, dia sudah bisa. Jadi kalau seperti ini mungkin luas sawah juga nanti harus Pak ya. Satu orang itu, karena kalau 1 hektar jadi mungkin Ya rasionya lebih harus cepat. radianya lebih ya. Iya, makanya dia apa satu orang harus punya dalam lahan lebih besar kan? kelompok, dalam gapoktan, betul, dalam Gapoktan. yang terdata tadi kan. Jadi kita tetap menggiring masyarakat pertanian yang belum berkelompok, upayakan berkelompok. Kalau gitu, ini mungkin nanti mendorong anak-anak muda bisa tidak mau meninggalkan pertanian, tapi mereka malah sayang dengan pertanian. Bahwa cinta pertanian dengan- itu bukan semata-mata konvensional, Benar, Pak. modernisasi juga udah masuk. Ya, karena kita Pemkab Kabupaten Kuburaya pernah meluncing di mana kita menarik minat kembali anak-anak muda. Betul, Waktu itu kita pusatkan di Parit Keladi. Oh balik tadi ya. Alhamdulillah. Pertanian apa? Lebih kepada tanam milenial. Itu kita menyaring anak-anak muda yang harus Turun ke ke sawah lapangan. saat itu. Menumbuhkan kecintaan lah bahwa itu bertani hebat itu itu, Pak. bukan yang Karena kita dulu memang ada kalau dari kelompok tani itu ada pemuda tani, wanita tani, petaninya. Cuma kadarnya sekarang semakin Iya. melemah. Saya lihat di statistiknya Pak ya. Itu anak-anak yang umur 25 tahun ke bawah itu di pertanian itu sudah semakin sedikit. Iya. Umumnya umur 60 ke atas. Iya. Kesian generasi kita. Generasi tua ya. Kalau Generasi tua. pakai gini generasi tua kan susah ya. Aduh, kayak saya udah 60 lebih Pak. Kalau suruh nyuperin ini wah. Tak mampu. Terakhir nih Pak Liansa, ini yang kita lihat nih alhamdulillah. Jadi dari segi modernisasi alat-alat pertanian ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan juga selain itu kan kalau zaman Orde Baru tuh ada namanya Tanca Usaha Tani ya nggak? Jadi salah satunya kan ini modernisasi. Nah diawali kan misalnya dengan ketersediaan bibit dan ini itu kira-kira gimana Pak dari kita? Itu sampai hari ini artinya masih relevan itu dari benih penanganan kelompok tuh, skala sampai ke alat ini kan artinya kita dah mekanisasi Iya Pak. sesuai dengan visi misi Bapak Presiden salah satunya nawacita dengan
mekanisasi modern. Iya. Juga tidak hanya mesin, tetapi sampai ke pengairannya Pak. Waduh. Pengairan dan jaringannya harus bersifat permanen. Jadi sekarang juga ada kegiatan yang memang jaringan apa segala harus disemen. Kalau dulu kita hanya gali. Jadi permanen benar Ya. ya saluran-saluran Ya, itu ya. harus dipermanen. Apa tersier lah Tersier. di bawah sekunder tuh kan. Kita lebih kepada ke subtertier dan kuarter. Udah sampai kuarter. Iya, karena kewenangan kita di Dinas. rusuk itu. Oh. Di rusuk itu. Kalau primer sekunder lebih kepada KPU-an. KPU-an. Ya, Oh, nah, kita betul. di ranah itu. Jadi pertanian adanya di situ ya nah. Di sekundernya, Sekunder tersier. di kuarter dan No, kuarter. Nah, supporting dari dinas dalam hal ini yang memegang regulasi terkait Ya. ini ya, mulai dari Pak Bupati dan sebagainya untuk apa tadi bibit Ya. misalnya apa pupuk dan sebagainya itu gimana? Masih juga ada bantuan lah artinya paling tidak ketersediaannya di pasar. ada Pak. Di samping kita juga membina petani-petani yang sudah bersertifikat untuk cadangan setempat. Oh gitu ya. Kita sudah punya petani-petani yang memiliki sertifikasi Untuk menyediakan bibit untuk tadi. menjadikan benih keperluan Benih dan di sekitar dia. Oh, alhamdulillah. Itu sudah terbentuk Pak. Begitu juga yang hortikultura, sudah ada juga petani-petani yang memang dia punya hak paten itu. Oh. Misalnya nenas, Iya. pisang, Iya. dia yang punya hak paten. Papaya mungkin Pak ya. Dan kita sudah daftarkan di Kementerian Pertanian sebagai paritas khas Kuburaya. Wah, ini benar-benar luar biasa nih. Selamatlah mudah-mudahan. Oke, tadi kita udah dapat penjelasan dari Pak Aliansa, walaupun ini sifatnya dadakan, ya minta maaf ya Pak. Siap. Jadi kebetulan lewat. Mudah-mudahan kalau memang kami juga bisa lihat nanti penyerahannya jam pukul 2 ya. Ya, jam 2 ke Karena bawah. kita istirahat jam 2 ke bawah, mungkin izin juga mungkin kami paling tidak, kalaupun tidak ke Pak Bupati, paling tidak mensut melihat bahwa apa bukti nyata kebijakan dari pemerintah, kepeduliannya terhadap petani. Jadi kami juga salut lah, kagum lah dengan ini. Mudah-mudahan ini semua diridhoi Allah sehingga kita memang apalagi kondisi Covid nih Prof. Tidak ada pertanian nih lah satu-satunya yang bisa membackup. Betul. Ya? Kalau pertanian lumpuh wah. Aduh, habis. Nah. Dan petani kita Pak sebagai tambahan juga telah membuat perjanjian kerjasama dengan Pemdab kita, di mana hasil dari panen-panen dia berupa beras, PNS ini diwajibkan untuk membeli. Nah, iya itu Kami kebijakan. salut dengan kebudayaan Pak. Bukan main. Itu suatu hal yang bisa mendorong petani untuk maju. Ya, Jadi mereka tidak khawatir lagi kalau Ya. tidak ada pasar kan? Ya. Betul. Iyalah. Selamat lah Pak kalau gitu Siap, Pak ya. siap. Aduh. Kami langsung doakan Pak. sambil menunggu, Mudah-mudahan tidak ada istirahat masalah Pak ya. sebentar. Tadi bawa susu pasang ini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kunjungan ke Wonodadi ini kami berkesempatan singgah ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah bersama saya dan Prof Sairi ada di sini Pak Aliansa, pelaksana harian dari Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya. Jadi sebenarnya nanti sekitar jam 2 di jadwalnya itu ada Pak Bupati akan datang ke sini, akan menyerahkan secara simbolis beberapa alat-alat modernisasi Alsintan. Mungkin kalau saya lihat nih kayaknya terkait panen dan sebagainya. Nanti kita tanya-tanya dengan Pak Aliansa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi informasinya kan seperti yang saya sebutkan di pengantar bahwa sekitar jam 2 di jadwalnya dari Pak Kadis sudah menginformasikan ke Pak Aliansa bahwa akan ada penyerahan simbolis. Kira-kira Bapak bisa ceritakan Pak alat-alat apa saja yang secara global kelompok-kelompok yang akan diserahkan ke sini Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Haji, Pak Profesor. Kita alhamdulillah di tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita mendapat alat-alat bantuan dari Kementerian Pertanian Pusat yang bersumber dari DAK. Ini ada alat pra dan pasca. Pra dan pasca. Ya. Kira-kira yang pra apa, yang pasca? Yang pra ini lebih kepada alat perontok, Oh, alat iya. perontok, baik itu dia multi maupun yang biasa. Oh. Kalau dia yang pra-nya kita ada lihat itu yang model John Deere, berupa ada rotarinya, itu bisa digunakan lahan basah dan lahan kering. Oh, iya. Penerimanya adalah
kelompok-kelompok tani ataupun gapoktan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Dengan catatan memang kelompok-kelompok itu telah resmi masuk di dalam data simultan kementerian. Oh, datanya harus ada di sana. Harus, ya, betul. harus itu, Pak. Kalau ini tidak masuk, kita masih mengupayakan macam mana dari sisi pembinaan ini masyarakat kita tergabung dalam kelompok tani ataupun gapok tani. Sifatnya bantuan murni atau bergulir atau macam-macam kan program ini ada. Ini bantuan murni yang benar-benar diserahkan kepada kelompok tani. Dia merawat, dia belajar, dia mencoba, dan dia menerapkan. Nah, sampai nanti dia sampai menganalisis rasio dengan alat-alat ini dengan yang manual. Yang konvensional mereka lakukan ya. Ya. Jadi tentu kalau melihat alat ini Pak, terus terang saya waktu itu ya Prof ya sempat ikut sandwich ke Jepang. 2014 saya lihat udah gini kan. Jadi luar biasa ya. 6 tahun sekarang udah sampai ke Kuburaya. Jadi ini suatu prestasi juga. Nah, apakah skill dari petani kita, apakah ada bantuan alat saja atau didampingi oleh semacam instruktur dan sebagainya Pak? Di samping memang alat, sebelumnya kita memang mendatangkan pelatih untuk mendidik mereka-mereka ini. Oh, alhamdulillah. Karena kita juga di provinsi juga ada namanya alat mesin pertanian, di situ ada juga pelatihnya. Kadang petani-petani atau gapoktan yang sudah mahir, dia mengajarkan. Karena memang itulah jadi prinsip ketok kita. tular. Si Anda bisa, ini bisa. Si tidak bisa, ini bisa menggantikan. Betul, Jadi dia betul. tahu semua. Sampai kepada antisipasi kerusakan alat-alat. Oh, Di sampai kelompok sejauh itu juga ya. ada UBJA namanya Pak. UBJA. Unit Oh iya Jasa sama. Alsintan. Oh. Di situ ada seperti perbengkelan. Oh. Seperti perbengkelan, jadi dia bisa mengelas misal apa segala itu. Nah, kemarin pun kita juga ada mesin press, kita serahkan juga ke masyarakat. Mesin press untuk Ya, kerapatan dia terukur sekali sampai ke ukuran mili itu. Petani kita udah sampai di situ. Udah sampai di situ Sampai ya. di situ. Jadi berapa kerenggangan alat sampai ke berapa dia paham. Ada yang paham. Prof Sairi ada nambahkan kalau enggak kita ngelihat beberapa sambil sampel ya lihat Pak. mungkin kita Alat-alat yang disebutkan tadi. Ayo mali Mas Surya. Mungkin dari yang paling depan dulu ini. Ini di kita tidak ada masalah Pak, jadi misalnya terpendam di tanah atau gimana. Kita ini karena begitu dia pengusulan adalah kita melihat situasi sikon jenis tanah. Umumnya ini bisa digunakan di Kubu, di Sungai Raya, di Sungai Kakap, di Terentang. Sawah kita ini Ya, yang sangat memungkinkan. bisa dianu Ya, bisa. dikerjakan ya. Nah, selama Dia ini, pakai rel kayak tank ya. ya, selama ini belum ada berita ada yang terbenam. Jadi ini pernah dicoba di sini Pak. Ini yang sudah ada ini ada di Sungai Itik, Pak. Oh, di Sungai Itik Rengas. udah ada. Di tahun Ini sebelumnya. apa nama alat apa nih? Ini alat panen Padi. padi. Nah, dia langsung jadi gabah nih, Pak. Jadi gabah langsung kan. Jadi gabah ya. Jadi gabah. Ini di sini ya, Iya. ditampung di sini. Ya, di sini. Ini ditampung di sini. Langsung karung ini taruh di sini. Di sini karung. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini bisa dioperasionalkan berapa orang? Jadi operatornya satu. Terus sebelum dia jalan apa macam mana? Dia umumnya ini di samping operator ada pembantunya. Kenit kalau bahasa Oh, kita. masih kita. Oh, ada pakai sistem kenet ya. Dia tuh masukkan ngatur karung, ngatur Karung dan apa. sebagainya ya. Oke, coba kita lihat. Terus ada jenis varietas tertentu nah artinya biasa kan ada padi lokal yang lebih tinggi, terus ada padi unggul yang di bawah 90 cm mungkin. Kalau ini dia tidak ada masalah. Ini bisa di setel, Pak. Oh, Ketinggian. jadi Mengikuti- tidak ada masalah. Tidak ada. Posisi malainya. Kalau di- gede kita misalnya. Oh, Cuma memang kalau yang tinggi ini hempasannya tetap lebih banyak. empasan apa maksudnya? Karena ada jatuhnya mungkin lebih banyak. Oh, iya iya iya. Ayo kita geser ke yang satu lagi ini sama. Sama, Ini apa nih? Ini yang beda sedikit nih? sama. Hah? Sama. Oh, ini sama. Sama. Yang hijau nih, hijau. Nah, ini lebih kepada yang mininya. Oh, ini mininya. Tapi sama juga dia. Penggunaannya sama. Untuk ngambil Dengan kapasitas yang lebih kecil. jadi itu juga masuk karung langsung. Iya, ini enggak. Hah? Oh, enggak. Jadi ini modelnya Oh, ini bisa. ah, Ini bisa. Coba ada kapasitas kecil. dibandingkan yang tadi yang nomor satu tadi ya. Oh, ini bisa kecil, satu, dua. Sama. Terus, nah ini lagi nih lebih kecil nih. Ini sama juga. Sama. Udah sampai kalau Nah, kalau ini yang mana? jagung padi bisa. Ini multi. Bisa untuk jagung, bisa untuk padi. Oh, ini yang Bapak bilang ini ya? Ah, Untuk ini menarik ini. ini bisa untuk di
lahan kering bisa. Kita di Fakultas Pertanian ada satu nih. Ada kemarin kita pinjamkan satu ke Pak Radian. Pak Radian. Betul, ada Ada di satu. ini nih untuk anak-anak. Masih ada Kak ini kita nih. Masih ada satu. Yang kemarin sempat bannya Iya. kempes, bannya bocor itu kan bukan main. Menghubungi untuk Ada Pak Radian Group waktu itu. betul. Karena kita masih kantor lama ada satu. Mudah-mudahan lah. Ya. Nah, artinya kami ini sebagai produsen akademisi, adik-adik sarjana-sarjana ini kan, kalau nggak up to date dengan Iya. keberadaan ini kan nanti sarjananya malah ketinggalan nih. Teknologi terus berkembang. Teknologi terus berkembang. Terus berkembang. Lalu petaninya lebih ini pula. Oh, luar biasa. Sekarang petani kita sudah menggunakan GPS paham, kita arahkan kepada foto yang berkoordinat, sudah bisa. Jadi kalau seperti ini mungkin luas sawah juga nanti harus baik. Satu orang itu, karena kalau 1 hektar jadi mungkin Ya rasionya lebih harus cepat. radionya kan ya. Iya, makanya dia apa satu orang harus punya dalam lahan lebih besar kan? kelompok-kelompok, dalam gapoktan, betul, dalam Poktan. yang terdata tadi kan. Jadi kita tetap menggiring masyarakat pertanian yang belum berkelompok, upayakan berkelompok. Kalau gitu ini mungkin nanti mendorong anak-anak muda bisa tidak mau meninggalkan pertanian, tapi mereka malah sayang dengan pertanian. Bahwa cinta pertanian dengan- itu bukan semata-mata konvensional, Benar, Pak. modernisasi juga udah masuk. Ya, karena kita Pemkab Kabupaten Kuburaya pernah meluncing di mana kita menarik minat kembali anak-anak muda. Betul, Waktu itu kita pusatkan di Parit Keladi. Oh balik tadi ya. Pertanian apa? Lebih kepada tanam milenial. Itu kita menyaring anak-anak muda yang harus Turun ke sawah lapangan. saat itu. Menumbuhkan kecintaan lah bahwa itu bertani hebat itu Pak. bukan yang Karena kita dulu memang ada kalau dari kelompok tani itu ada pemuda tani, wanita tani, petaninya. Cuma kadarnya sekarang semakin Iya. melemah. Saya lihat di statistiknya Pak ya. Itu anak-anak yang umur 25 tahun ke bawah itu di pertanian itu sudah semakin sedikit. Iya. Umumnya umur 60 ke atas. Iya. Kesian generasi kita. Generasi tua ya. Kalau Generasi tua. pakai gini generasi tua kan susah ya. Aduh, kayak saya udah 60 lebih Pak. Kalau suruh nyuperin juga tak mampu. Terakhir nih Pak Liansa, ini yang kita lihat nih alhamdulillah. Jadi dari segi modernisasi alat-alat pertanian ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan juga selain itu kan kalau zaman Orde Baru tuh ada namanya Pasca Usaha Tani ya nggak? Usaha Tani. Jadi salah satunya kan ini modernisasi. Nah diawali kan misalnya dengan ketersediaan bibit dan ini itu kira-kira gimana Pak dari kita? Itu sampai hari ini artinya masih relevan itu dari benih penanganan tuh, kelompok segala sampai ke alat ini kan artinya kita dah mekanisasi Iya Pak. sesuai dengan visi misi Bapak Presiden salah satunya nawacita dengan mekanisasi modern. Iya. Juga tidak hanya mesin tetapi sampai ke pengairannya Pak. Waduh. Pengairan dan jaringannya harus bersifat permanen. Jadi sekarang juga ada kegiatan yang memang jaringan apa segala harus semen. Kalau dulu kita hanya gali-gali. Jadi permanen benar ya saluran-saluran Ya, itu ya. harus dipermanen. Apa tersier lah Tersier di bawah di- sekunder tuh kan. Kita lebih kepada ke subtertier dan kuarter. Udah sampai kuarter. Ya, karena kewenangan kita di rusuk itu. Di rusuk itu. Kalau primer sekunder lebih kepada KPU-an. KPU-an. Ya, Oh, nah, kita di betul. ranah itu. Jadi pertanian adanya di situ ya. Nak? Di sekundernya, sekunder tersier di kuarter dan Oh, kuarter. Nah, supporting dari dinas dalam hal ini yang memegang regulasi terkait ini ya, mulai dari Pak Bupati dan sebagainya untuk apa tadi bibit misalnya apa pupuk dan sebagainya itu gimana? Masih juga ada bantuan lah artinya paling tidak ketersediaannya di pasar. ada Pak, di samping kita juga membina petani-petani yang sudah bersertifikat untuk cadangan setempat. Oh gitu ya. Kita sudah punya petani-petani yang memiliki sertifikasi Untuk menyediakan bibit untuk tadi. menjadikan benih keperluan di sekitar dia. Oh, alhamdulillah. Itu sudah terbentuk Pak. Begitu juga yang hortikultura, sudah ada juga petani-petani yang memang dia punya hak paten itu. Misalnya nenas, Iya. pisang, Iya. dia yang punya hak paten. Paya mungkin Pak ya. Dan kita sudah daftarkan di Kementerian Pertanian sebagai paritas khas Kuburaya. Wah, ini benar-benar luar biasa. nih. Selamatlah mudah-mudahan. Oke, tadi kita udah dapat penjelasan dari Pak Aliansa, walaupun ini sifatnya dadakan, ya minta maaf ya Pak. Siap. Jadi kebetulan lewat. Mudah-mudahan kalau memang kami juga bisa lihat nanti penyerahannya jam pukul 2 ya. Ya, jam 2 ke Karena bawah. kita istirahat jam 2 ke bawah, mungkin izin juga mungkin kami paling tidak, kalaupun tidak ke Pak Bupati, paling tidak mensut melihat bahwa
bukti nyata kebijakan dari pemerintah, kepeduliannya terhadap petani. Jadi kami juga salut lah, kagum lah dengan ini. Mudah-mudahan ini semua diridhoi Allah sehingga kita memang apalagi kondisi Covid nih Prof. Nggak ada pertanian nih lah satu-satunya yang bisa membackup. Betul. Ya? Kalau pertanian lumpuh, wah. Aduh, habis. Nah. Dan petani kita Pak sebagai tambahan juga telah membuat perjanjian kerjasama dengan Pemda kita, di mana hasil dari panen-panen dia berupa beras, PNS ini diwajibkan untuk membeli. Ah, ya, itu kebijakan. Salut dengan kebudayaan, Pak. Bukan main. Itu suatu hal yang bisa mendorong petani untuk maju. Ya, Jadi mereka tidak khawatir lagi kalau tidak ada pasar kan? Iya. Betul. Iyalah. Selamat lah Pak kalau gitu Pak ya. Aduh. Kami Langsung doakan Pak. sambil menunggu, Mudah-mudahan tidak ada masalah Pak ya. sebentar. Tadi bawa susu pasang ini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kunjungan ke Wonodadi ini kami berkesempatan singgah ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah bersama saya dan Prof Sairi ada di sini Pak Aliansa, pelaksana harian dari Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya. Jadi sebenarnya nanti sekitar jam 2 di jadwalnya itu ada Pak Bupati akan datang ke sini, akan menyerahkan secara simbolis beberapa alat-alat modernisasi Al-Sintan. Mungkin kalau saya lihat nih kayaknya terkait panen dan sebagainya. Nanti kita tanya-tanya dengan Pak Aliansa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi informasinya kan seperti yang saya sebutkan di pengantar bahwa sekitar jam 2 di jadwalnya dari Pak Kadis sudah menginformasikan ke Pak Aliansa bahwa akan ada penyerahan simbolis. Kira-kira Bapak bisa ceritakan Pak alat-alat apa saja yang secara global kelompok-kelompok yang akan diserahkan ke sini Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Haji, Pak Profesor. Kita alhamdulillah di tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita mendapat alat-alat bantuan dari Kementerian Pertanian Pusat yang bersumber dari DAK. Ini ada alat pra dan pasca. Pra dan pasca. Ya. Kira-kira yang pra apa, yang pasca? Yang pra ini lebih kepada alat perontok, alat perontok, baik itu dia multi maupun yang biasa. Kalau dia yang pra-nya kita ada lihat itu yang model John Deere, berupa ada rotarinya, itu bisa digunakan lahan basah dan lahan kering. Penerimanya adalah kelompok-kelompok tani ataupun kelompok tani yang ada di Kabupaten Kuburaya. Dengan catatan memang kelompok-kelompok itu telah resmi masuk di dalam data simultan kementerian. Oh, datanya harus ada di sana. Harus, ya, betul. harus itu Pak. Kalau ini tidak masuk, kita masih mengupayakan macam mana dari sisi pembinaan ini masyarakat kita tergabung dalam kelompok tani ataupun kelompok tani. Sifatnya bantuan murni atau bergulir atau macam-macam kan program ini ada. Ini bantuan murni yang benar-benar diserahkan kepada kelompok tani. Dia merawat, dia belajar, dia mencoba, dan dia menerapkan. Nah, sampai nanti dia sampai menganalisis rasio dengan alat-alat ini dengan yang manual. Yang konvensional mereka lakukan ya. Jadi tentu kalau melihat alat ini Pak, terus terang saya waktu itu ya Prof ya sempat ikut sandwich ke Jepang. 2014 saya lihat udah gini kan. Jadi luar biasa ya. 6 tahun sekarang udah sampai ke Kuburaya. Jadi ini suatu prestasi juga. Nah, apakah skill dari petani kita, apakah ada bantuan alat saja atau didampingi oleh semacam instruktur dan sebagainya Pak? Di samping memang alat, sebelumnya kita memang mendatangkan pelatih untuk mendidik mereka-mereka ini. Oh, alhamdulillah. Karena kita juga di provinsi juga ada namanya alat mesin pertanian, di situ ada juga pelatihnya. Kadang petani-petani atau gapoktan yang sudah mahir dia mengajarkan. Karena memang itulah jadi prinsip ketok kita. tular. Si Anda bisa, ini bisa. Si tidak bisa, ini bisa menggantikan. Betul, jadi dia tahu semua sampai kepada antisipasi kerusakan alat-alat. Di kelompok juga ada Ubja namanya Pak. Ubja. Oh iya, jasa sama. Al-Sintan. Ada itu ada seperti perbengkelan. Seperti perbengkelan. Jadi dia bisa mengelas misal apa segala itu. Nah, kemarin pun kita juga ada mesin press, kita serahkan juga ke masyarakat. Mesin press untuk Ya kerapatan dia terukur sekali sampai ke ukuran mili itu. Petani kita udah sampai di situ. Udah sampai di situ ya. Jadi berapa kerenggangan alat sampai ke berapa dia paham. Ada yang paham.
Prof. Sairi ada nambahkan, kalau enggak kita ngelihat beberapa sambil sampel ya lihat Pak, mungkin kita kita- alat-alat yang disebutkan tadi. Ayo mari Mas Surya. Mungkin dari yang paling depan dulu ini. Ini di kita nggak ada masalah Pak, di misalnya terpendam di tanah atau gimana. Kita ini karena begitu ada pengusulan adalah kita melihat situasi sikon jenis tanah. Umumnya ini bisa digunakan di Kubu, di Sungai Raya, di Sungai Kakap, di kondisi Tarantang. sawah kita ini Ya, yang sangat memungkinkan. bisa dianu Ya, lagi bisa. dikerjakan ya. Nah, selama Dia ini pakai rel kayak tank ya. ya, selama ini belum ada berita ada yang terbenam. Jadi ini pernah dicoba di sini Pak? Ini yang sudah ada ini ada di Sungai Itik, Pak. Oh, di Sungai Rengas. Itik udah ada. Di tahun Ini sebelumnya. apa nama alat apa nih? Ini alat panen Padi. padi. Nah, dia langsung jadi gabah nih, Pak. Jadi gabah langsung ke Jadi gabah ya. Jadi gabah. Ini di sini ya, Iya. ditampung di sini. Ya, di sini. Ini ditampung di sini. Langsung karung ini ditaruh di sini. Di sini karung. Masya Allah, luar biasa ya. Ini bisa dioperasionalkan berapa orang? Jadi operatornya satu. Terus sebelum dia jalan apa macam mana? Dia umumnya ini di samping operator ada pembantunya. Kenit kalau bahasa Oh, kita. masuk kita. Oh, ada pakai sistem kenet ya. Dia tuh masukkan ngatur karung, ngatur Ngatur karung dan apa. sebagainya ya. Oke, coba kita lihat. Terus ada jenis varietas tertentu nggak? Artinya biasa kan ada padi lokal yang lebih tinggi, terus ada padi unggul yang di bawah 90 cm mungkin. Kalau ini dia nggak ada masalah. Ini bisa di setel, Pak. Oh, Ketinggian. jadi Mengikuti. nggak ada masalah. Nggak ada. Posisi Ah, balainya. kalau di- gini ini kita bisa. Oh, Cuma memang kalau yang tinggi ini hempasannya tetap lebih banyak. empasan apa maksudnya? Karena ada jatuhnya mungkin lebih banyak. Oh, iya iya iya. Ayo kita geser ke yang satu lagi, ini sama. Sama, Ini apa nih? Ini agak beda sedikit nih. sama, Hah? sama. Oh, ini sama. Yang hijau nih, hijau. Nah, ini lebih kepada yang mininya. Oh, ini mininya. Tapi sama juga dia Penggunaannya sama untuk ngambil. dengan kapasitas yang lebih kecil. Jadi itu juga masuk karung langsung. Iya, ini enggak. Hah? Oh, enggak. Jadi ini modelnya Oh, ini bisa. Ah. Ini bisa. Cuma ada kapasitas kecil. dibandingkan yang tadi Iya. yang nomor satu tadi ya. Oh, ini bisa kecil, satu, dua. Sama. Terus, nah ini lagi nih lebih kecil nih. Ini sama juga. Sama. Udah sampai kalau Nah, kalau ini yang mana? jagung padi bisa. Ini multi. Bisa untuk jagung, bisa untuk padi. Oh, ini yang Bapak bilang ini ya. Untuk Ini menarik ini. ini bisa untuk di lahan kering bisa. Kita di Fakultas Pertanian ada satu nih. Ada kemarin kita pinjamkan satu ke Pak Paradian. Pak Radian. Betul. Ada Ada di satu. sini nih untuk anak-anak. Masih ada Kak ini kita nih. Masih ada Yang kemarin sempat bannya Iya. kempes, bannya bocor itu kan bukan main. Menghubungi untuk ada Pak Radian Group waktu itu. betul betul Karena betul. kita masih kantor lama ada satu. Mudah-mudahan lah. Ya. Nah, artinya kami ini sebagai produsen akademisi, adik-adik sarjana-sarjana ini kan, kalau ndak up to date dengan Iya. keberadaan ini kan nanti sarjananya malah ketinggalan nih. Teknologi terus berkembang. Teknologi terus berkembang. Terus berkembang. Lalu petaninya lebih ini pula. Oh, luar biasa. Sekarang petani kita sudah menggunakan GPS paham, kita arahkan kepada foto yang berkoordinat, sudah bisa. Jadi kalau seperti ini mungkin luas sawah juga nanti harus anu Pak ya. Satu orang itu, karena kalau 1 hektar jadi mungkin Ya rasionya lebih harus cepat. radianya lebih anu ya. Ya lebih makanya cepat. dia Ah, apa satu orang harus punya dalam lahan lebih besar kan? kelompok, Besar. dalam gapoktan, Dalam betul. gapoktan, dalam poktan. Yang terdata tadi kan. Jadi kita tetap menggiring masyarakat pertanian yang belum berkelompok, upayakan berkelompok. Kalau gitu ini mungkin nanti mendorong anak-anak muda bisa tidak mau meninggalkan pertanian, Ya. tapi mereka malah sayang dengan pertanian. Bahwa cinta pertanian dengan- itu bukan semata-mata konvensional. Benar, Pak. Modernisasi juga udah masuk. Ya, karena kita Pemkab Kabupaten Kuburaya pernah meluncing di mana kita menarik minat kembali anak-anak muda. Betul, Waktu itu kita pusatkan di Parit Keladi. Oh balik tadi ya. Alhamdulillah. Pertanian apa? Lebih kepada tanam milenial. Itu kita menyaring anak-anak muda yang harus Turun ke ke sawah lapangan. saat itu. Menumbuhkan kecintaan lah bahwa itu bertani hebat itu Pak. bukan yang Karena kita dulu memang ada kalau dari kelompok tani itu ada pemuda tani, wanita tani, petaninya. Cuma kadarnya sekarang semakin Iya. melemah.
Saya lihat di statistiknya Pak ya, itu anak-anak yang umur 25 tahun ke bawah itu di pertanian itu sudah semakin sedikit. Iya. Umumnya umur 60 ke atas. Iya. Kesian generasi kita. Nah, generasi tua ya. Kalau Generasi tua. pakai gini generasi tua kan susah ya. Aduh, kayak saya udah 60 lebih Pak. Kalau suruh nyuperin ini wah, tak mampu. Terakhir nih Pak Liansa, ini yang kita lihat nih alhamdulillah. Jadi dari segi modernisasi alat-alat pertanian ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan juga selain itu kan kalau zaman Orde Baru tuh ada namanya Pasca Usaha Tani ya enggak? Pasca Usaha Tani. Jadi salah satunya kan ini modernisasi. Nah, diawali kan misalnya dengan ketersediaan bibit dan ini itu kira-kira gimana Pak dari kita? Itu sampai hari ini artinya masih relevan itu dari benih penanganan tuh, segala sampai ke alat ini kan artinya kita dah mekanisasi Iya Pak. sesuai dengan visi misi Bapak Presiden salah satunya Nawacita dengan mekanisasi modern. Iya. Juga tidak hanya mesin tetapi sampai ke pengairannya Pak. Waduh. Pengairan dan jaringannya harus bersifat permanen. Jadi sekarang juga ada kegiatan yang memang jaringan apa segala harus disemen. Kalau dulu kita hanya gali. Jadi permanen benar ya saluran-saluran Ya, itu ya. harus dipermanen. Apa tersier lah di bawah Tersier. sekunder tuh kan. Kita lebih kepada ke subtertier dan kuarter. Udah sampai kuarter. Ya, karena kewenangan kita di rusuk itu. Di rusuk itu. Kalau primer sekunder lebih kepada KPU-an. KPU-an. Ya, Oh, nah, kita betul. di ranah itu. Jadi pertanian adanya di situ ya enggak? Di sekundernya, Sekunder tersier. di kuarter dan Kuarter. Nah, supporting dari dinas dalam hal ini yang memegang regulasi terkait ini ya, mulai dari Pak Bupati dan sebagainya untuk apa tadi bibit misalnya apa pupuk dan sebagainya itu gimana? Masih juga ada bantuan lah artinya paling tidak ketersediaannya di pasar. ada Pak, di samping kita juga membina petani-petani yang sudah bersertifikat untuk cadangan setempat. Oh gitu ya. Kita sudah punya petani-petani yang memiliki sertifikasi Untuk menyediakan bibit untuk tadi. menjadikan benih keperluan di sekitar dia. Oh, alhamdulillah. Itu sudah terbentuk Pak. Begitu juga yang hortikultura, sudah ada juga petani-petani yang memang dia punya hak paten itu. Misalnya nenas, Iya. pisang, Iya. dia yang punya hak paten. Papaya mungkin Pak ya. Dan kita sudah daftarkan di Kementerian Pertanian sebagai paritas khas Kuburaya. Wah, ini benar-benar luar biasa nih. Selamatlah mudah-mudahan. Oke, tadi kita udah dapat penjelasan dari Pak Aliansa, walaupun ini sifatnya dadakan, Siap, minta maaf ya Pak. Siap. Jadi kebetulan lewat. Mudah-mudahan kalau memang kami juga bisa lihat nanti penyerahannya jam pukul 2 ya. Ya, jam 2 ke Karena bawah. kita istirahat jam 2 ke bawah, mungkin izin juga mungkin kami paling tidak, kalaupun tidak ke Pak Bupati, paling tidak mensut melihat bahwa apa bukti nyata kebijakan dari pemerintah, kepeduliannya terhadap petani. Jadi kami juga salut lah, kagum lah dengan ini. Mudah-mudahan ini semua diridhoi Allah sehingga kita memang apalagi kondisi Covid nih Prof. Nggak ada pertanian nih lah satu-satunya yang bisa membackup. Betul. Ya? Kalau pertanian lumpuh wah. Aduh, habis. Dan petani kita Pak sebagai tambahan juga telah membuat perjanjian kerjasama dengan Pemda kita di mana hasil dari panen-panen dia berupa beras, PNS ini diwajibkan untuk membeli. Nah, iya itu Kami kebijakan. salut dengan Kuburaya Pak. Bukan main. Itu suatu hal yang bisa mendorong petani untuk maju. Ya, Jadi mereka tidak khawatir lagi kalau Iya. tidak ada pasar kan? Iya. Betul. Iyalah. Selamat lah Pak kalau gitu Pak ya. Aduh. Kami langsung doakan Pak. sampai menunggu, Mudah-mudahan tidak ada masalah Pak ya. sebentar. Tadi bawa susu pasang ini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.